ya, ini Jauhead mana nih? Oke. Ternyata Aura. Kalau begitu, ini akan menjadi penentuan untuk tim Aura. Apakah dia masih bisa mengejar menuju ke arah upper bracket? Atau akan bahkan Geek yang menjadi obstacle atau tembok besar penghalang mereka menuju ke upper bracket. Dan tentunya sebelum memasuki Land of Dawn, MPL Arena minta tepuk tangannya! Go to the Land of Dawn dengan Jauhead Jungler for the first time in MPL season yang ke-10 kali ini. Gila Jauhead Jungler. Ini cepat loh, jadi kalau misalnya dia udah dapetin orange-nya, dan ini di sebelah lagi mulai purple-nya, dia bisa langsung ke sana juga buat ngambil ya. Iya. Dan bahkan dengan adanya hide dengan emblem assassin-nya, ini bakal sakit banget burst damage yang diberikan. Bahkan kalau bisa dibilang, Sadera ini bakal udah menggunakan satu poin fire-nya. Terlihat dari posisi dari seorang Boloski yang mencoba untuk mengcover posisi dari purple buff tim Geekfam. Ini mungkin ada sedikit mencium bau high yang lebih cepat untuk melakukan farmingan. Hingga Fluffy turun ke arah kanan. Ini tertinggal 2 jungle sih harusnya kalau dari Janna Kyori. Iya, sementara kali ini kita akan melihat dengan pergerakan high yang dia udah tahu nih. Kan sekarang Jauhead udah ditambahin ya damage-nya ya. Iya. Jadi udah pasti Smart Missile bakal memberikan efek farming yang lebih cepat lagi nantinya. Jadi dia bakal langsung main dengan agresif masuk ke area invasif dari jungle-nya Geekfam. Right, dan bahkan di area top lane Boloski memberikan sedikit pressure yang cukup kuat. Lihat tarikannya sangat baik dari Godiva. Mundur ke arah belakang. Masih di cover dengan ada Elzura. Kayaknya pertempuran di early ini lebih ke arah poking aja. Mereka tidak mau komit terlalu terburu-buru nampaknya. Musha. Betul sekali. Dan sembari kita melihat juga Godiva. Wah, dengan Minsitar yang sudah tidak pernah kita lihat semenjak season berapa tuh? Season 7 kayaknya kok. Gak salah ya, tapi ternyata dengan talent prediction Oji. Lagi. Tapi kali ini berbeda sama Goni ya. Alright, tapi kita bakal menyaksikan nampaknya dengan permainan dari tim Geekfam yang sudah mulai berada di arah turtle ini nampaknya harusnya di setup sama Geekfam terlebih dahulu. Tapi kalau soal unggul dalam segi the whole team fight, aku mau megang Aura. Kenapa? Posisi high punya damage besar. Betul. Sangat susah sih buat bisa play Smart Missile sakit. Itu Spare of Glory yang memang udah di agak besar dikit hitboxnya. Jadi cukup mudah untuk bisa menangkap hero-hero lawan sekarang. Dan jangan lupakan juga pastinya dengan King's Call yang bakal dipakai oleh Godiva. Dan let's see di sini untuk emblemnya sendiri Killing Spree dipakai oleh Hai dengan Jauhead dia pastinya dengan penetration. Juga. Iya, karena sepersen 2% kan pengaruh banget tuh. Lumayan ya. Lumayan, itu membedakan antara between life and death. Yang kayak kalau HP tinggal berapa pixel gitu ya. Iya. Oke, tapi kali ini kabur. Aura Fire mereka bakal coba bermain lebih agak sedikit ngepres di area atasnya. Dan Hadera kali ini sudah mulai dicicil juga dengan ada models yang di pop up oleh seorang Kabuki. Sementara dari Diri pick up untuk mendapatkan satu buah gold lane yang cukup mahal. Lihat, ketika King's Call dibuka ke arah belakang, Baloski Janna Kyori tidak bisa bermain dan Elzura mencoba untuk memberikan sedikit permainan dari tim Aura atas splitting di arah top lane, tapi nampaknya tim belum cukup, belum bisa. Itu dia satu keputusan yang baik, bukan King's Call ke arah depan, tapi ke arah belakang. Biar tidak ada yang masuk sama sekali. Janna Kyori nggak bisa bantu, Baloski nggak bisa nge-charge. Iya. Jadi mereka udah lumpuh banget ketika ada King's Call. Kadang-kadang ente. Kadang-kadang ente. Oke, melihat setup turtle lagi dimiliki dari seorang tim Aura ini udah pasti masih dipegang sama tim Aura. Gak mungkin Geekfam ini mau nabrak, gak mungkin. Bukan masalah mereka hanya kekurangan level, tapi mereka juga ada King's Call. Mereka punya daya jual yang tinggi sekali dari tim Aura. Mereka bisa ngejual mancing-mancing aja, tapi Geekfam nggak mungkin beli tim fight yang mereka miliki. Benar. Mereka terlalu Right. Di sisi sebaliknya Fluffy masih bertahan. Masih ada recall ini kali ini. Lihat langsung ada stikernya. Santai bro. Nah ini bisa disebut nih. Santai bro. Jangan ngegas dulu bro. Oke. Dan Aura Fire ya terlihat dari Fluffy juga sebenarnya masih cukup sustain juga tadi menjaga di area mid-nya. Tidak bisa ditahan tapi Numen Blast dibuka oleh seorang Baloski, ditabrak balik sama seorang Hai kali ini. Tapi fokus dari Geekfam adalah memecahkan turret dinamit tapi masih bisa ditahan. Ditarik ternyata sama seorang Godiva. Dan bahkan King's Calling dibuka oleh seorang Godiva sehingga membuat Baloski tumbang. Dan bahkan di sisi sebaliknya Kabuki juga berhasil mendapatkan satu buah turret. Ini jadi invasi yang dilakukan Geekfam malah merugikan untuk mereka sendiri.
The World Manipulation dibuka, Sadera terlalu jauh. Dan bahkan Hai di depan sana mencoba untuk menutup pergerakan dari Sadera yang weakness point-nya terbuka. Hai tahu tidak bisa terbuka untuk yang lain. Ada baiknya dia tahan. Oh, yang dituju adalah jauh headnya. Jadi dia nggak ngebuka. Tapi kita bisa bilang ya bahwa di sini Aura Fire secara objektifnya mereka nggak bisa disentuh sama sekali dengan penjagaan-penjagaan yang dilakukan. Sangat-sangat sulit untuk bisa masuk. Belum lagi memang di sini One masih butuh item dari kaderanya. Dan Jana Cutie, balik lagi King's Call yang membuat dia tidak terlalu efisien nanti ketika berada di bagian tengah sana. Oke, dan tapi di arah bottom lane mereka akan melakukan team fight sudah dipastikan. Dengan adanya 4 orang terkumpul, Real World Manipulation belum dibuka. Karena kalau ada ini pasti dibuka Real World Manipulation ya. Kenapa? Karena Real World Manipulation itu untuk memaksa mereka melakukan dash. Ketika dashnya sudah dilakukan, King's Call dibuka, turret bakal didapatkan. Apakah guntingan akan terjadi di arah tengah? Flavi bertemu langsung dengan Jana Cutie. Nggak akan ada lagi team fight yang bakal dipasang Geek Farm. Salah satu tim yang cukup agresif kali ini benar-benar dibekuk, benar-benar di shutdown dari gaming plan-nya. Bukan tim agresifnya, tapi gaming plan yang dimiliki Geek Farm semuanya hilang karena satu buah Minsita. Iya, ini bisa dibilang hanya dengan satu hero yang bisa nahan dengan ability yang dia miliki yaitu King's Calling. Dan bahkan setiap siapa yang mau kabur pun ditarik sama Spear of Glory. Jadi ini kesannya Geek Farm benar-benar gak dikasih chance gimana mereka untuk ngedekat ke arah damage dealer dari Aura Fire. Ya udah enggak. Bahkan Godiva sih, kalau Godiva narik dengan Spear Glory-nya, Iya. dapetin satu King's Call, udah di dalam sana Fluffy bakal bebas buat beradu dengan Frederinya dia. Tapi Bener, sama. nampaknya ketika Omawa bilang dari tim Aura Fire tidak memaksa tim fight dengan keunggulan yang mereka miliki, kayaknya mereka benar-benar objektif gaming Iya. deh. Pung lihat, ini di menit 8. Callingnya dibuka dan bersama dengan satu Spear of Glory. Elzura ngebuka Real Manipulation, namun ternyata di area depannya masih cukup tanky dari Aura Fire. Tapi Kadera lagi-lagi harus tumbang. Jangan salah loh, Luke ini juga terkena immobilize loh dari Thunderclap ya. Itu kan terbang juga, dash juga, jadi kayaknya agak sulit untuk melakukan diving ke dalam. Para pemain dari tim Geek Farm, mereka mau tidak mau cuma bisa mengamankan seorang Flavi dari Flicker dan masih bisa bertahan. Flavi versus everybody, Kabuki tidak akan meninggalkan begitu saja. Serangan Spear of Glory again. Godiva berhasil menangkap satu buah Masya, tapi nampaknya dia masih bisa sprint ke atas. King's Call kali ini dibalaskan kembali. Timpatnya terjadi, diunggulkan oleh tim dari Geek Farm. Crossbow membuat Kadera berhasil membalikan keadaan dan bahkan Hai di sini membuat mereka kali ini melakukan wipeout kah? No. Dari bottom lane, Geek Farm, what happened? Lihat, mereka mau fokus ke arah turret yang dimiliki Sadera. Jadi Cutie, lo, oh my god, what straight put Israel kah? Fokus ke arah turret tapi sayang sekali, minion kembali hadir ke lane of the. Sedikit merinding bulu kudukku melihat gameplay yang dilakukan Zura save the day. Gila sih, dan bahkan aku bisa bilang dengan Lumion Blast yang on point dari Baloyski itu kena semua ke arah pemagar dan bahkan ditampok oleh seorang Fluffy yang memotong pergerakan dari seorang Jana Cutie. Oke, distraction yang dilakukan oleh Jana Cutie agak cukup unik ya, Bu. Junglernya kali ini yang mencoba boleh dibalaskan Elzura. Coba kan Gori Batu merangkap crossbow Moteng. Again the rookie monster. Sadera berhasil mendapatkan satu buah poin kill tambahan. Jana Cutie is coming back to the lane of sebentar lagi dari Sakit Elzura. banget, Kabuki. Damage dari Fluffy. Lihat tahun yang dilakukan oleh seorang Fluffy. Membuat seorang Elzura nggak bisa pulang bahkan mundur ke arah belakang. Tapi setidaknya mereka berhasil mengamankan satu buah poin kill atas. Setelah kita melihat ada satu buah heptasis untuk Hai. Tapi lihat, nggak tahu kenapa dengan adanya satu buah initiation yang cukup mahal punya mental seperti itu, Bung. Menurut gua ya. Iya. Karena memang sulit sih, apalagi kalau kita bisa dibilang ini lagi tertekan dari sisi item juga, tapi mereka pelan dan pasti di sini sudah mulai berhasil untuk kembalikan keadaan. Oke, udah tidak mulai ke arah Flavi lagi sih, nggak boleh sih fokus ke arah Flavi lagi sih kalau menurut gua. Kenapa? Problemnya, lu maksa Flavi, dia tumbang pun itu problem. Dan Luke yang tertangkap Spear of Glory nampaknya belum menjadi satu buat keuntungan untuk para pemain dari tim Aura Fire. Mungkin keuntungan untuk Aura Fire adalah dan tidak ada sama sekali berada di map dari tim Aura Fire. Jana Cutie selalu berada di dalam bus kali ini, Momo-chan. Iya, dan ini cukup bahaya juga karena Lordnya masih bisa untuk di reset oleh Geek Farm. Dan sepertinya tidak bisa terlalu memaksakan team fight. Baloyski bagus banget, dia lihat langsung memaksa team fight dengan Nominal Blast yang mereka miliki. Team fight kali ini benar-benar adil. Sadera tukul high, ya hitungannya masih oke. Dan mereka bahkan membuat Aura Fire pukul mundur untuk tidak. Ya, yang lagi tertekan mereka bisa kembalikan bahkan dengan pengambilan keputusan yang cukup bagus. Oke. Betul, tapi benar-benar
merelakan Lord yang sudah di-enhance sama Bochan dan juga Opung. Dan bahkan Luke juga yang bakal mengincar ke arah seorang Kabuki. Tapi masalahnya ketika Kadirnya tumbang tentu Bifam akan kehilangan bisa dibilang power untuk dari segi damage-nya. Oh ya. Dan jangan lupakan di sini ada Yves, terus juga Aura Fire. Ini nggak tahu kenapa cukup impossible untuk Geekfam. Dan Aura punya power itu. Tapi untuk melakukan belakang atau flanking kita nggak ada yang tahu. Dua Diva, Spear of Glory-nya belum berhasil mendapatkan siapapun. Fluffy memancing keributan di arah tengah dan bahkan di arah bottom lane. Lot sudah mulai masuk menuju ke base dari tim dari Geekfam. Tapi Aura Fire tidak mengincar itu. Aura Fire mengincar di mana Super Minion bergerak menuju ke arah mid lane turret yang dimiliki dari tim Geekfam dan fokus terhadap mid turretnya. Tidak ada yang mau masuk lebih dalam lagi karena mereka ingin bermain dengan aman. Nge-secure untuk game pertama yang sudah dan bahkan fokus ke arah base. Fire take the game. Wow, lihat team fight yang manis banget sih sebenarnya karena mereka punya banyak area of effect. Benar. Satu, yang kedua, yang nahan depannya ini juga Fredrin. Yes. Dan ketiga, Melisanya ini sulit banget untuk ditumbahin karena dia punya go away. Yes. Dia bisa loncat-loncat. Jadi terlihat kuat banget untuk Aura Fire di game yang pertama. Tapi justru menurut aku tadi ada kesalahan kecil di tim fight terakhirnya, Pung. Di mana para pemain dari tim Aura Fire